Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nistianingsi dengan NIM H5401221011. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi RStudio untuk mengestimasi Error Correction Model atau ECM. Tetapi sebelum melakukan estimasi ECM dengan RStudio, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait Error Correction Model. Oke, sebelum masuk ke ECM, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar terkait kointegrasi. Jadi, regresi OLS mengharuskan variabel untuk stasioner. Namun, kebanyakan data time series stasioner di first difference. Nah, di sini saya memiliki sebuah persamaan di mana YT sama dengan A ditambah B XT ditambah ET. Apabila YT dan juga XT ini sama-sama stasioner di tingkat level, ET seharusnya juga stasioner di tingkat level. Oleh karena itu, kita dapat mengestimasi parameter A dan juga B menggunakan OLS. Tetapi, apabila YT dan juga XT ini sama-sama tidak stasioner di tingkat level, model di atas menjadi spurious regression atau regresi palsu, sehingga diperlukan uji kointegrasi. Lalu, apabila YT dan juga XT ini sama-sama stasioner di first difference dan juga ET stasioner di tingkat level, maka YT dan juga XT ini dinyatakan berkointegrasi. Oke, di sini terkait kointegrasi, jadi ketika data ini stasioner di level, maka ketika data diregresikan, maka akan diperoleh informasi jangka panjang. Namun jika data ini tidak stasioner di level, maka jika datanya terkointegrasi, maka ada hubungan jangka panjang. Tetapi jika datanya tidak terkointegrasi, maka tidak ada hubungan jangka panjang. Ketika data stasioner di first difference, maka data diregresikan akan diperoleh informasi jangka pendek. Oke, selanjutnya ini masuk ke Error Correction Model atau ECM. Jadi, Error Correction Model ini adalah model yang digunakan untuk mengoreksi persamaan regresi di antara variabel-variabel yang secara individual tidak stasioner agar kembali ke nilai equilibriumnya di jangka panjang. Bila variabel dependen dan variabel independen tidak stasioner, tetapi saling berkointegrasi, maka terdapat hubungan kesetimbangan atau equilibrium jangka panjang antara kedua variabel tersebut. Dalam jangka pendek, ada kemungkinan terjadi ketidakseimbangan atau disequilibrium dan untuk mengatasinya digunakan model koreksi kesalahan atau error correction model. ECM dapat menjelaskan baik pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, lalu ECM ini kenapa sih digunakan? Jadi ECM ini digunakan karena data time series sering tidak stasioner namun memiliki hubungan jangka panjang. Nah, terus kapan si ECM ini digunakan? ECM ini digunakan ketika data time series bersifat non-stasioner pada level, tetapi stasioner pada first difference, lalu ada hubungan kointegrasi antara variabel-variabel. Nah, di mana ECM ini sering digunakan, si ECM ini itu digunakan pada bidang ekonomi, keuangan, dan juga bidang lain yang menganalisis. Dan ECM ini banyak digunakan oleh para peneliti dan juga akademisi di bidang ekonomi, statistik, dan juga keuangan. Lalu juga ada analis data dan ekonom yang menangani data deret waktu makroekonomi atau pasar. Oke, selanjutnya ini ada tahapan Engel dan Granger two-step method, di mana untuk step pertama itu langkah awal tentu saja yang memastikan bahwa semua variabel ini memiliki derajat stasionaritas di first difference. Selanjutnya, lakukan estimasi model jangka panjang menggunakan OLS, simpan residu dan uji apakah residu itu stasioner. Lalu untuk step kedua, yang pertama itu lakukan estimasi jangka pendek atau ECM, dan yang terakhir itu lakukan uji diagnostik. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan tutorial ECM menggunakan aplikasi RStudio.
Di sini saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi RStudio untuk estimasi error correction model atau ECM. Langkah awal yang akan kita lakukan untuk melakukan analisis ECM di RStudio adalah dengan mengaktifkan package-package yang diperlukan seperti stats, ATSA, CAR, LMTest, dan juga ARDL. Nah, untuk mengaktifkan package-package tersebut, kalian bisa tuliskan saja dengan library dalam kurung nama package yang kita perlukan. Seperti misalnya library dalam kurung stats, lalu library ATSA, library car, library LMTest, dan juga library ARDL. Setelah selesai dituliskan package-package yang diperlukan untuk analisis ECM, selanjutnya kalian bisa blok untuk semua package-package ini, lalu kita run. Nah, setelah seperti ini artinya package-package-nya ini telah selesai kita aktifkan. Nah, setelah selesai kita mengaktifkan package-package yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menginput data ke RStudio. Caranya, kalian bisa klik file, lalu import dataset from Excel. Lalu di sini kalian bisa browse saja data yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Oke. Setelah itu bisa di-rename saja untuk datanya agar memudahkan dalam melakukan estimasinya menjadi data 1. Lalu setelah itu kita import. Nah, di sini terdapat 6 variabel, akan tetapi untuk analisis ECM ini kita hanya akan menggunakan kelima variabel yaitu EKM atau ekspor kayu manis, lalu ada PDB, kurs, harga ekspor, dan juga produksi si kayu manis. Nah, untuk variabel tahun ini bisa kita hapus saja. Nah, untuk menghapus variabel tahun bisa kita tuliskan di script yaitu data kurung siku, koma C, terus dalam kurung minus 1. Nah, ini artinya eh, data tahun itu kan ada di dalam kolom 1, jadi dituliskan minus 1. Lalu kita beri nama saja, misal menjadi TS data. Setelah itu kita run. Nah, kemudian kita set data yang baru ini ke dalam objek time series dengan menggunakan fungsi TS. TS ini ada di dalam package yang stats yang tadi kita sudah aktifkan. Nah, untuk set data menjadi time series ini bisa kita tuliskan dengan TS dalam kurung TS data, koma, start sama dengan 1989 karena data saya ini dimulai dari tahun 1989, frekuensi sama dengan 1. Frekuensinya 1 karena data yang saya miliki itu adalah tahunan, jadi untuk frekuensinya itu adalah 1. Lalu kita beri nama misal TS data dan kita run saja untuk fungsi ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat terlebih dahulu plot dari semua variabel yang kita punya. Untuk melihat plot dari semua variabel, bisa kita tuliskan dengan plot dalam kurung TS data, lalu kita run. Nah, TS data tadi itu memuat 5 variabel, yaitu ada EKM, PDB, kurs, HE, dan juga PKM. Dari plot ini terlihat bahwa semua variabel tidak stasioner di level ditunjukkan dengan rata-rata atau mean dan juga variansinya yang tidak konstan. Nah, untuk memastikan secara pasti datanya ini stasioner atau tidak di tingkat level, kita akan lakukan uji stasionaritas dengan menggunakan ADF. Tetapi sebelum kita melakukan uji ADF untuk masing-masing variabel, kita perlu memisahkan variabel-variabel yang ada di dalam data yang kita punya terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kita perlu memisahkan variabel-variabel tersebut? Karena jika kita lakukan uji stasionaritas dari TS data ini, maka akan terjadi error. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya, misal kita lakukan uji stasionaritas dari si TS datanya. Misal ADF titik tes dari TS data. Kita run. Nah, di sini
datanya itu error. Jadi untuk outputnya itu tidak kita ketahui. Nah, karena itu, maka kita perlu memisahkan si variabel-variabel tersebut. Nah, caranya untuk memisahkan variabel-variabel tersebut, kalian bisa tuliskan saja dengan ts data kurung siku, koma, nama variabelnya. Nah, di sini misal saya mulai dari si variabel y-nya yaitu EKM. ts data kurung siku, koma, EKM, lalu diberi nama EKM. Lalu selanjutnya PDB, sama seperti halnya EKM, yaitu PDB sama dengan TS data kurung siku, koma, PDB, lalu untuk kurs sama dengan TS data kurung siku, koma, kurs, HE sama dengan TS data kurung siku, koma, HE, PKM sama dengan TS data kurung siku, koma, PKM. Lalu kita blok untuk semua fungsi dari si variabel-variabel ini, lalu kita run. Nah, di sini sudah muncul untuk semua variabel-variabelnya, yaitu dari EKM, HE, kurs, PDB, dan juga PKM, dan datanya sudah terset menjadi time series, di mana terdapat 30 observasi. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa lakukan uji stasionaritas pada level. Nah, caranya bisa teman-teman tuliskan saja ADF titik tes dari EKM, lalu ADF titik tes dari PDB, ada F titik tes kurs, ada F titik tes dari HE, dan juga ada F titik tes dari PKM. Lalu setelah selesai kalian tuliskan semua variabelnya, bisa kalian blok dan kalian run saja. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kita lihat hasilnya dari si variabel EKM atau variabel Y-nya. Nah, pada si variabel EKM ini pada 3 tipe uji ADF terlihat bahwa sebagian besar dia belum stasioner pada level, di mana ditunjukkan dengan p-value-nya yang lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk variabel PDB juga sama, di mana dari berbagai variasi ini menunjukkan dia masih belum stasioner pada level karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Lalu untuk variabel kurs, terlihat juga bahwa datanya ini belum stasioner pada level, di mana dari ketiga tipe uji ADF ini p-value-nya lebih besar dari 0,05. Untuk HE juga sama, dia belum stasioner pada tingkat level, karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, dan untuk PKM ternyata juga sama, dia belum stasioner di tingkat level karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa datanya ini tidak stasioner di tingkat level, maka selanjutnya kita akan lakukan uji stasionaritas di first difference. Tetapi sebelum kita lakukan uji stasionaritas di first difference, kita perlu memisahkan variabel-variabelnya terlebih dahulu. Nah, karena kita akan lakukan uji first difference, maka kita pisahkan untuk variabelnya terlebih dahulu dan kita tambahkan div di depannya. Jadi kita tuliskan saja misal nama variabelnya EKM1 gitu. EKM1 sama dengan div dalam kurung TS data kurung siku, koma EKM. Lalu untuk PDB1 sama dengan div dalam kurung TS data kurung siku, koma PDB. Lalu selanjutnya untuk kurs 1 sama dengan div dalam kurung TS data kurung siku, koma kurs. Lalu untuk HE1 sama dengan div dalam kurung TS data kurung siku, koma HE. Dan untuk PKM1 sama dengan div TS data kurung siku, koma PKM. Lalu kita blok saja untuk EKM1 sampai PKM1-nya dan kita run. Nah, untuk EKM1 sampai PKM1-nya ini sudah muncul ya teman-teman. Lalu karena kita sudah selesai memisahkan semua variabelnya, maka selanjutnya kita bisa lakukan uji stasionaritas first difference dengan menuliskan ada F titik tes EKM1, ada F titik tes PDB1, ada F titik tes kurs 1, ada F titik tes HE1, dan juga ada F tes PKM1. Kita blok semuanya dan kita run.
Nah, di sini sudah terlihat untuk hasilnya kita interpretasi dulu dari si variabel EKM1. Nah, untuk variabel EKM1 ini terlihat bahwa datanya sudah stasioner di tingkat first difference, di mana ditunjukkan dengan p-value dari ketiga tipe uji ADF ini, dia nilainya kurang dari 0,05. Lalu untuk PDB1 juga datanya sudah stasioner di first difference, di mana mayoritas p-value-nya itu kurang dari 0,05. Lalu untuk force-nya sendiri, dia juga sudah stasioner pada first difference, di mana mayoritas p-value-nya kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya untuk HE. Untuk variabel HE, dia juga sudah stasioner di first difference karena p-value-nya kurang dari 0,05. Dan terakhir dari variabel PKM1 juga dia sudah stasioner di first difference, di mana value-nya mayoritas itu kurang dari 0,05. Nah, jadi kita bisa nyatakan bahwa dari kelima variabel ini dia tidak stasioner pada level dan sudah stasioner pada first difference. Dengan demikian, kita bisa lakukan dugaan bahwa kemungkinan bisa ada kointegrasi apabila hasil regresi kelima variabel ini pada data level itu residual yang terbentuk stasioner pada data levelnya. Selanjutnya, kita akan lakukan regresi dengan variabel Y-nya itu adalah si EKM dan variabel X-nya adalah PDB, kurs HE, dan juga PKM pada data level. Regresi ini kita bisa lihat fungsinya pada package yang namanya stats. Nah, untuk melakukan regresinya bisa kita tuliskan dengan fungsi ln dalam kurung masukkan variabel y-nya yaitu EKM. Kemudian untuk memisahkan variabel y dan juga si variabel x-nya bisa digunakan tanda tilde ini. Kemudian masukkan untuk variabel x-nya yaitu ada PDB, ditambah kurs, ditambah HE, ditambah PKM. Nah, hasil fungsi ini misalkan dimuat ke dalam suatu objek namanya itu adalah regresi. Kemudian dilanjutkan untuk mencetak output kita tuliskan summary dari si regresi. Lalu kita blok keduanya dan kita run. Nah, di sini sudah terlihat untuk outputnya, tetapi yang kita butuhkan dari hasil regresi ini adalah nilai residualnya. Nilai residual itu bisa dimunculkan dengan menggunakan regresi, kemudian simbol dolar diikuti dengan residual. Dan kita beri nama misal ECT, lalu kita run. Kemudian dari ECT tersebut kita akan lakukan uji ADF. Nah, untuk uji ADF bisa dituliskan saja dengan ADF titik tes dari ECT-nya. Dan kita run. Oke, di sini sudah muncul untuk output-nya, di mana ECT pada data level menunjukkan hasil bahwa dia sudah stasioner, di mana p-value-nya itu kurang dari 0,05. Berarti mengindikasikan adanya kointegrasi. Karena data ECT dari hasil regresi itu belum dikenali sebagai objek time series, oleh karena itu kita buat dia menjadi objek time series dengan fungsi TS. TS dalam kurung masukkan ECT sebagai objeknya, lalu startnya itu kan dari 1989, frekuensinya itu adalah 1, lalu kita beri nama misal ECT dan kita run. Oke, kemudian kita siapkan juga untuk variabel leg 1 periode dari ECT. Misal kita beri nama ECT1. Nah, leg 1 periode ini bisa diilustrasikan dengan menggeser ECT sebagai satu pengamatan. Maka untuk startnya ini kita geser satu periode atau karena datanya ini tahunan, jadi kita geser 1 tahun menjadi 1990. Dan untuk membatasi akhirnya kita tambahkan dengan N,
N sama dengan C, karena data kita itu berakhir di 2018. Nah, karena datanya itu berakhir di 2018, maka kita tuliskan untuk N-nya itu 2018, koma frekuensinya sama dengan 1 karena datanya tahunan, lalu kita run. Oke. Kemudian untuk estimasi ECM ini kita harus siapkan leg-nya. Misalkan kita beri nama dari variabel EKM itu misal L1 titik EKM. Nah, untuk mengetahui leg-nya bisa dituliskan saja leg dalam kurung EKM, koma, misal leg-nya itu 1. Lalu untuk variabel PDB juga sama, L1 titik PDB sama dengan leg dalam kurung PDB, koma legnya itu 1. Lalu untuk kurs juga sama, L1 titik kurs sama dengan leg dalam kurung kurs, koma minus 1. L1 titik HE sama dengan leg dalam kurung HE, koma minus 1. Lalu untuk PKM juga sama, L1 titik PKM sama dengan leg dalam kurung PKM, koma minus 1. Lalu ini semuanya kita blok dan kita run. Nah, setelah muncul seperti ini, nah kemudian leg-nya tersebut kita setting menjadi objek time series. Bisa kita tuliskan saja TS dalam kurung L1 titik EKM, startnya itu apa ya, karena ini leg jadi menyesuaikan dengan si ECT1, startnya itu 1990, dengan N-nya itu 2018 dan frekuensinya 1. Lalu sama halnya untuk PDB, untuk kurs dan juga HE dan juga PKM. Jadi tinggal dirubah saja untuk objeknya, lalu kita blok untuk semua variabelnya ini dan kita run. Nah, setelah selesai menyiapkan semuanya, lalu kita kumpulkan objek-objek time series tersebut ke dalam satu set. Misalkan diberi nama TS data, lalu gunakan fungsi TS titik union, dan TS titik union ini tuh berfungsi untuk menggabungkan objek-objek time series yang sendiri-sendiri. Nah, kita masukkan saja variabelnya dimulai dari EKM, PDB, kurs, HE, PKM, ECT, lalu ECT1, kemudian masukkan leg-nya di mana mulai dari EKM, PDB, kurs, HE, dan juga PKM, dan kita run saja. Oke, nah di sini kita akan lihat apa namanya si TS datanya. Caranya view dalam kurung TS data, lalu kita run. Nah, di sini terlihat bahwa TS data ini sudah memuat semua variabel mulai dari EKM, PDB, kurs, HE, PKM, dan juga ECT. Dan variabel leg-nya ini, untuk variabel leg-nya ini kan dia NA ya, atau tidak ada. Hal ini terjadi karena kan dia tadi mulainya dari tahun 1990. Jadi untuk tahun pertama atau 1989 itu hasilnya NA atau tidak ada. Oke, kita kembali ke script. Nah, setelah kita selesai mengumpulkan variabel dari time series, langkah selanjutnya kita akan lakukan estimasi ECM-nya. Nah, misal kita beri nama reg ECM 1. Lalu sama dengan dituliskan saja fungsi lm dalam kurung ini dimasukkan si first difference-nya, dimasukkan variabel y yang telah di-differencing, kemudian diikuti variabel x-nya yang sudah di-differencing juga, dan juga leg dari si ECT-nya. Lalu jangan lupa dituliskan summary dari reg HM1 dan kita run. Nah, ini outputnya. Jadi, nilai koefisien ECT ini dia hasilnya signifikan negatif, menunjukkan koreksi terhadap ketidakseimbangan jangka panjang. Kemudian, kita bandingkan dengan ECT dengan variasi kedua,
yaitu dengan leg dari setiap variabel pada levelnya. Dituliskan saja LM dalam kurung EKM1 tilde PDB1 tambah plus 1 HS1 PKM1 lalu L1 titik EKM L1 titik PDB, L1 titik kurs, L1 titik HE, L1 titik PKM, dan jangan lupa juga dituliskan summary dari reg ECM2, kita blok keduanya, dan kita run. Nah, di sini kita lihat dari L1 titik EKM-nya. Untuk L1 titik EKM ini menjadi koefisien penyesuaian antara hubungan jangka pendek dengan jangka panjang. L1 titik EKM ini dia nilainya signifikan negatif, yang artinya ada efek jangka panjang. Oke, setelah selesai kita lakukan estimasi ECM variasi 2, selanjutnya kita akan lakukan pengecekan asumsi dari heteroskedastisitas. Untuk melihat datanya ini mengalami heteroskedastisitas atau tidak, kita bisa lakukan uji dengan MCV test, lalu kita masukkan saja itu reg ECM2, dan kita run saja. Oke, di sini sudah muncul untuk outputnya, di mana p-value-nya ini dia nilainya 0,35918, artinya lebih besar dari 0,05, berarti dia terima H0. Maka karena dia terima H0, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ECM2, artinya asumsi homoskedastisitas itu terpenuhi. Nah, selanjutnya, karena untuk asumsi heteroskedastisitasnya itu dia tidak terpenuhi, karena dia bersifat homoskedastisitas, maka selanjutnya kita akan lihat dari si autokorelasinya. Nah, untuk melakukan uji autokorelasi, kita bisa menggunakan fungsi dari BG-test, lalu dimasukkan yang akan kita uji, yaitu reg ECM2, lalu kita run. Oke, di sini muncul hasilnya di mana p-value-nya itu 0,9904, yaitu lebih besar dari 0,05, artinya terima H0, berarti hasil regresi tersebut sudah memenuhi kondisi tidak ada autokorelasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan estimasi ECM dengan ARDL. Nah, karena tadi si asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya kita akan lihat perbandingan dengan menggunakan ARDL. Nah, untuk melakukan perbandingan estimasi ECM dengan ARDL ini, bisa kita tuliskan saja fungsinya dengan ARDL dalam kurung variabel Y-nya yaitu EKM, lalu disusul dengan variabel X-nya yaitu dari PDB, kurs, HE, dan juga PKM, koma, data. Nah, datanya ini pakai yang TS data yang sudah memuat semuanya. Data sama dengan TS data, koma, order. Nah, untuk order ini itu kita masukkan leg-nya. Jadi untuk leg-nya itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini untuk leg-nya itu kita memasukkan leg-nya itu satu. Jadi semuanya itu bisa kita tuliskan saja leg-nya itu satu. Jadi EKM-nya satu, PDB-nya satu, kursnya satu, HN-nya satu, dan juga PKM-nya itu leg-nya satu. Jadi untuk si order atau leg-nya ini menyesuaikan dengan leg dari masing-masing variabel sebelumnya. Nah, jangan lupa juga dituliskan summary dari ARDL1 untuk memunculkan outputnya. Saran. Oke, setelah itu untuk mengecek apakah ada kointegrasi, kita bisa lakukan bound test. Nah, untuk bound test ini ada dua bound test, yaitu ada bound test uji F dan juga ada bound test uji T. Di sini kita dimulai dengan bound test dari si uji F-nya. Nah, untuk bound testnya itu bisa dituliskan saja bound underscore F underscore test dalam kurung RDL1. Nah, dari sini, dari si ECM-nya, dari si ECM dengan ARDL-nya, model ARDL-nya, koma,
case 3. Nah, case 3 ini di mana ada intercept dan juga tidak ada trend. Jadi untuk case ini menyesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Oke, setelah itu kita run untuk bound f-test-nya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk p-value-nya itu nilainya 0,001118. Artinya dia kurang dari 0,05, berarti terdapat kointegrasi. Lalu selanjutnya kita lihat dari si bound t-test-nya sama seperti si f-nya, yaitu bound underscore t underscore test dalam kurung RDL 1, case sama dengan 3, lalu kita run. Oke, di sini sudah muncul untuk outputnya di mana p-value-nya itu nilainya 0,001367, yaitu kurang dari 0,05, artinya itu terdapat kointegrasi. Kemudian, setelah selesai kita lakukan uji kointegrasi dan hasilnya itu terdapat kointegrasi, maka kita bisa lanjutkan dengan melihat dalam bentuk persamaan ECM-nya. Nah, bisa kita tuliskan saja dengan fungsi UECM dalam kurung ARDL1, lalu misal kita beri nama ECM, dan untuk mencetaknya kita tuliskan saja summary ECM. Lalu kita blok dan kita run semuanya. Oke, di sini sudah muncul untuk output dengan pendekatan ARDL-nya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan si regresi ECM2 yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita bisa tuliskan lagi regresi ECM2-nya, lalu kita run. Nah, kita akan lihat perbandingan antara model ARDL dengan si model sebelumnya. Nah, di sini bisa terlihat perbandingan outputnya, ya teman-teman. Itu di mana secara estimasi dia sama persis, baik melalui pendekatan ARDL maupun dengan pendekatan sebelumnya. Di mana untuk si variabel L EKN dengan leg 1 dia signifikan, dan untuk DHE-nya dia juga signifikan. Lalu kita lihat dengan si model sebelumnya, dengan estimasi sebelumnya, itu dia signifikan di HE1 dan juga di L1 EKM. Jadi dia sama ya teman-teman. Lalu bisa dilihat dari p-value-nya juga, itu untuk model sebelumnya itu p-value-nya 0,006565, dan dilihat dari model ARDL-nya p-value-nya juga sama 0,006565. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk estimasi ECM dengan model regresi ECM dan juga dengan model ARDL itu hasil estimasinya sama. Oke, sekian tutorial estimasi error correction model dengan menggunakan aplikasi RStudio dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.